untuk alat bantu dengar yang yang untuk anak itu biasanya tidak ada tersedia. Itu biasanya hanya disediakan oleh ini ya untuk yang orang dewasa ya, ketulian atau gangguan dengar pada dewasa, bukan pada anak-anak. Ya mungkin itu yang dimaksudkan deh pertanyaannya. Jadi kalau yang penting kesiapan mental orang tua. Kalau anaknya sudah memang terpaksa harus alat bantu dengar, itulah yang terbaik buat dia ya. Karena bila sedini mungkin sudah ketahuan dia gangguan dengar, maka sedini mungkin harus segera dipasang supaya dia bisa berbicara atau berkomunikasi secara normal gitu dengan alat bantu dengar yang ada. Karena seperti saya uraikan tadi, kemampuan anak berkomunikasi itu dia akan macam-macam. Ada yang bisa pakai bahasa isyarat, ada yang harus menggunakan baca gerak bibir. Tapi kalau misalkan masih bisa kita upayakan seoptimal mungkin ya kemampuan mendengarnya, itu yang jauh lebih baik. Ya, seperti itu. Baik, dokter. Persiapan mental itu apa ya, dok ya? Baik. Semoga sudah dapat menjawab pertanyaannya ya, Pak Fahrizal. Oh iya, Mbak Tri, ini ada pertanyaan juga dari Facebook. Kebetulan kami juga live di Facebook ya, Dok ya? Oh iya. Pertanyaannya dari Ibu Maya Kusuma. Pertanyaannya dokter, perlukah kita melakukan tes SSR? Mengingat dulu anak saya tes SSR-nya di usia 2014, di usia 5 tahun, dan sudah memakai ABD selama 5 tahunan. Ataukah cukup hanya melakukan tes audiometri saja untuk mengetahui perkembangan pendengarannya, dok? Mengingat sekarang usianya sudah 11 tahun. Ada informasi nggak bagaimana kemampuan dia untuk berbicara komunikasi? Ini belum ada, dokter. Sebentar, chat di Facebook mungkin ya. Ya. Oke, untuk saya jadi gini, sebenarnya kalau misalkan seperti tadi yang dijelaskan sama Dokter Damayanti juga ya, bahwa kalau sudah terpasang alat bantu dengar atau pernah dilakukan pemeriksaan BERA, sebenarnya sudah tidak perlu lagi gitu. Karena yang penting alat yang terpasang itu sudah bermanfaat. Kita jangan berpikir bahwa setelah dipasang ABD dia kan tiba-tiba membaik. Tidak seperti itu, karena alat bantu dengar kita memang mungkin agak berbeda dengan ini ya, gangguan refraksi ya. Orang kacamata minus plus kadang-kadang bisa tuh sedikit berubah. Tapi kalau ini tuli bawaan ya istilahnya, itu agak susah. Mungkin hampir tidak. Baik, dok. Ya. Ini ada respon untuk kemampuan bicaranya bagus dan untuk responnya juga bisa. Gitu. Kalau sudah bagus, sepertinya sudah tidak perlu dilakukan ya, karena ya itulah yang sudah terpasang gitu. Karena kalaupun kita periksa biasanya kalau misalkan apalagi usia berapa tadi, sudah 10 tahun ya? Usianya sekarang 11 tahun, dok. 11 tahun, sudah 11 tahun bisa BERA ya mungkin aja pasti terjadi penurunan ya. Tapi ya dengan dipasang alat bantu dengar dan dia sudah bisa berkomunikasi, sudah nggak perlu sebetulnya. Karena biasanya sih itulah yang optimal bisa kita lakukan buat anak gitu kan. Sudah dia terpasang, ya syukur alhamdulillah dia sudah awal-awal ya, mungkin sudah dipasang ABD sehingga dia kemampuan dia berbicara juga ini, atau mungkin juga derajat ininya juga kurang. Karena ABR atau ASSR ya, BERA atau ASSR, sebenarnya ASSR ini BERA juga ya, cuma dia lebih spesifik untuk menilai frekuensi apa dia yang mengalami penurunan gitu ya. Ini kan sebenarnya untuk menilai derajat ketulian juga, derajat pendengaran ya, derajat pendengaran. Kalau memang sudah diketahui derajatnya seperti itu, tidak perlu lagi dilakukan ABR. Dan ini dilakukan pada anak-anak yang biasanya umur yang tidak bisa mengikuti perintah ya, bayi gitu ya, anak-anak atau kadang-kadang orang dewasa gitu yang orang dewasa yang mungkin sudah susah untuk mengikuti perintah audiometri, biasanya kita lakukan ABR. Dan ini hanya pemeriksaan. ABR ASRR itu bukan terapi ya, hanya pemeriksaan untuk mendiagnosis derajat gangguan dengarnya.
Kalau sudah